Yo semua, di video kali ini, kita akan kembali membahas anime Geikotsuki Shizama, tapi buat yang baru hadir di channel ini, jangan lupa untuk meninggalkan like dan subscribe-nya, jika video ini bisa menghibur kalian, dan selamat datang, di channel Senku Anime. Setelah kemunculan Ariane menghalau gerombolan bandit, salah seorang dari anggota bandit menggertaknya, merasa sombong karena jumlah mereka ada 20 orang. Bandit mesum ini bilang akan memaafkannya, tapi dia memberikan syarat, untuk elf dewasa yang boing ini agar bersenang-senang dengannya. Ia pun mulai mendekatkan tangannya, kepada gunung kembar milik Ariane, namun tiba-tiba, Ariane dalam sekejap memotong lengan bandit ini, dengan mengangkat pedangnya ke atas. Bandit itu pun teriak kesakitan, saat mendapati kenyataan bahwa lengannya telah terpotong, dan Ariane langsung menghabisinya, dengan satu kali combo serangan. Ariane pun langsung dikepung oleh segerombolan bandit, namun karena insting bertarungnya sangat tajam, dia bisa merasakan serangan yang akan tiba menghadangnya, dan seketika itu juga, Ariane melesat menghabisi beberapa bandit yang menyerang. Salah satu bandit pun langsung berkata agar nggak meremehkannya, karena dia adalah salah satu dari kesatria elf. Kekacauan pun terjadi di arena pertempuran. Sedangkan di sisi anak manja Deodoran, merasa bingung dengan apa yang sedang terjadi, lalu menyuruh agar Ariane nggak bergerak sedikitpun, karena Udoran lagi nyandera tahanan elf yang ada di sana. Udoran pun menyuruh agar Ariane menyerah, karena jika tidak, dia akan melakukan sesuatu pada gadis elf yang ia sandera. Ariane pun marah, menghina Udoran karena memakai gadis kecil sebagai sandera, tapi Deodoran nggak memperdulikannya, dan nggak ada pilihan lain bagi Ariabe, selain menuruti kemauan dari Udoran. Udoran pun langsung menyuruh para prajuritnya, untuk segera mengikat Ariane, namun tiba-tiba, Ark bergerak cepat berada di belakang Udoran, sambil berkata kepada Ariane akan membantu. Ark meninju perut Udoran sampai terbang ke langit. Singkat cerita semua bandit telah dikalahkan, Ark pun meminta agar para sandera untuk mundur sedikit, karena dia akan membongkar besi yang mengurung mereka. Namun dari kejauhan Ariane menodongkan senjatanya, dan menyuruh agar Ark nggak bergerak, namun Ark berkata bahwa dia bukan orang yang mencurigakan. Ark mengatakan hanya kebetulan lewat saja di sana. Namun Ariane masih menodongkan senjatanya. Ariane berterima kasih pada bantuan Ark, tapi dia masih belum bisa percaya pada seseorang yang nggak mau menunjukkan wajahnya. Ark pun menjawab, karena dia memiliki keadaan tertentu di balik topengnya, sampai pada akhirnya, Ponta memperlihatkan sikap manisnya dari pundak Ark. Saat itulah Ariane melihat keimutan binatang bentou Volpis. Singkat ceritanya mereka telah berbaikan, dan membebaskan kedua budak elf itu, namun Ariane melihat kalung penyerap mana, yang bisa menyegel sihir roh khusus milik elf. Tapi Ariane lebih terkejut lagi, ketika melihat Ark mendekati mereka, lalu menggunakan sihir dispel pembatal kutukan, dan sihir heal untuk menyembuhkan luka mereka. Ariane pun memuji kehebatan Ark, yang bisa menggunakan sihir dispel dan heal, meski awalnya Ariane mengira Ark cuma sebatas kesatria saja, namun Ark merendah, berkata bahwa dia tidak sehebat itu. Para elf yang dibebaskan itu pun segera kembali ke desa mereka, dan berterima kasih kepada Ark. Ark pun juga melambaikan perpisahan kepada mereka. Kini hanya tertinggal mereka berdua saja. Setelah mereka melakukan perkenalan, mereka mendekati mayat bandit, dan Ariane bertanya kepada Ark, apakah dia benar-benar akan mengambil harta milik mayat itu. Ark menjawab kalau itu semua benar, di dunianya uang sangat diperlukan untuk melanjutkan hidup. Gak lama kemudian Ark berkata akan membakar semua mayat itu, lalu menyiapkan sebuah sihir api. Namun semua itu dihentikan oleh Ariane, dan Ariane langsung menggunakan sihir atribut tanah, menelan dan mengubur semua sisa mayat bandit yang ada. Ark pun sempat bertanya kepada Ariane, apakah yang baru saja dia gunakan adalah sihir roh, karena Ark baru pertama kali ini melihatnya. Ariane menjawab bahwa itu memang benar, namun ia juga mengatakan, kalau bahkan Ponta sebenarnya juga bisa melakukan sihir roh, meski sihirnya akan sedikit berbeda. Ariane pun mengeluarkan sebutir sayap, yang kemudian menjadi binatang roh bertipe burung. Burung ini menyampaikan sesuatu dari orang yang bernama Danka. Burung ini mengatakan kalau ada laporan mengenai markas lawan di kota Diento, dan menyuruh Ariane agar bergegas menemui Danka. Singkatnya burung ini terlihat seperti merpati pengirim pesan. Karena Ariane di sini telah berhasil membebaskan 4 gadis elf yang ditahan, Ariane mengatakan akan pergi ke kota Diento, untuk segera bergegas menemui Mas Danka. Tapi kemudian ia menghadap kepada Ark sambil memanggilnya, lalu kemudian bertanya,
apakah memungkinkan baginya untuk memperkerjakan Ark di sini dan sekarang juga. Ariana berkata kalau dia akan membayarnya dengan mata uang elf, 5 koin emas dan sisanya setelah misi diselesaikan. Namun Ark di sini bertanya, karena seharusnya elf nggak akan setuju untuk memperkerjakan orang seperti dirinya. Ariana berkata memang elf nggak bisa mempercayai manusia, tapi melihat Ark yang bisa menjinakkan binatang roh, melakukan sihir teleportasi, dan menyelamatkan tahanan elf tadi, membuat Ariana berpikir telah melihat sihir legendaris. Karena itulah dengan wajah serius Ariana, mengatakan bahwa ia ingin meminjam kekuatan Ark, untuk menyelamatkan orang-orangnya yang ditahan. Pada akhirnya Ark pun menyetujui permintaan si Boing Arian, dan pertemuan ini, akan mengawali perjalanan yang sangat panjang. Ark pun langsung mengaktifkan skill Get miliknya, dan berteleportasi menuju tempat di dekat desa, karena akan berbahaya jika langsung berteleportasi ke desa. Ariana pun memuji skill teleportasi milik Ark, dan karena skill ini cocok untuk menyelamatkan seseorang, sekali lagi Ariana mengatakan, kalau dia mengandalkan Ark di sini. Singkat cerita mereka telah ada di dalam desa, dan berdasarkan laporan yang Ariana terima, mereka akan bertemu di ruangan terbuka belakang gerbang, setelah melewati jembatan. Setelah sekian lama mereka menunggu, akhirnya seseorang telah tiba dan minta maaf kepada Ariana, karena telah membuatnya menunggu lama, tapi Ariana nggak mempermasalahkan hal itu. Karena Ark penasaran dengan orang yang bernama Danka ini, Ark pun memalingkan pandangannya, menuju pria yang bernama Danka. Danka langsung tanya sama Ariana, kenapa dia membawa Ark bersamanya, dan Ariana pun menjelaskan, bahwa telah terjadi banyak hal, tapi Ariana nggak bisa cerita di sana. Ariana pun membawa mereka ke tempat lain untuk bicara. Dan di tengah jalan, Danka bergumam sambil menatap sinis kepada Ark, mengingatkan kembali Ark dengan ucapannya, yang menyuruh agar nggak terlibat lebih jauh dengan dia. Namun di sisi Ark hanya terdengar suara tawa yang tipis, tapi dalam hati Ark mengatakan, kalau tatapan Danka nyeremin. Mereka pun sudah tiba di sebuah kafe, tadinya Ariana mau memperkenalkan Ark, namun karena Danka mengatakan kalau sudah mengenalnya, Ariana pun menjelaskan apa yang telah terjadi selama perjalanan. Setelah itu Ariana meminta Danka, agar memberitahu informasi yang sudah ia ketahui. Berdasarkan yang diketahui oleh Danka, lokasi markasnya ada di dekat sebuah distrik malam, terlebih lagi tempatnya akan langsung ramai ketika matahari terbenam. Jadi Danka memutuskan untuk menyergap di malam hari saja, namun akan ada beberapa penjaga di sana. Ariana pun langsung tanya, ada berapa elf yang ditawan di sana? Danka pun menjawab kalau di sana ada sekitar 4 elf, namun menurut kabar yang ia terima, ada beberapa elf lagi yang akan dibawa masuk. Mereka pun memutuskan untuk tetap ada di sana sampai malam tiba, tapi Ark kemudian berdiri, dan mengatakan kalau ada sedikit urusan penting. Ark pun mengajak Ponta untuk keluar sebentar. Ark menukarkan barang jarahannya dengan segebok koin, dan membeli beberapa sake serta makanan yang ditawarkan. Sin kembali kepada Riane yang lagi makan, dan K mengatakan kalau dia sangat tidak menduga, Ariana akan mempercayai seorang manusia. Ariana pun mengatakan, kalau itu karena sebelumnya dia sempat menyerang tanpa berpikir, tapi malah membahayakan nyawa anak-anak dan dirinya sendiri. Kalau saja tidak ada Ark di sana, Ariana mengatakan mungkin ia telah ditangkap oleh musuh. Ariana pun membandingkan dirinya dengan kakaknya yang bernama Evin, tapi Danka mengatakan agar tidak membandingkan dirinya dengan kakaknya, karena Ariana sendiri sekarang juga sudah tumbuh kuat di usia muda. Namun Danka masih nggak bisa percaya, kalau ada seseorang yang bisa menggunakan sihir teleportasi. Danka pun meragukan kalau Ark adalah manusia. Ariana juga mengatakan, bahwa dirinya sendiri juga belum melihat wajahnya, bahkan nggak tahu alasan kenapa Ark nggak mau buka helmnya. Meski begitu, Danka kagum kepada Ariana, karena bisa mempercayai seseorang yang bahkan nggak mau nunjukin identitasnya. Tapi Ariana menjawab, kalau itu karena dia melihat rubah kecil yang mengikuti Ark terus, terlebih aura yang dia rasakan saat ada di dekat Ark, mirip sekali seperti saat Ariana ada di dekat kakaknya. Namun yang jadi pertanyaan Danka kepada Ariana saat ini cuma satu, Ark bisa dipercayai atau enggak? Namun Ariana dengan penuh percaya diri, berkata bahwa Ark bisa dipercaya. Singkat cerita malam telah tiba, dan waktu penyergapan baru akan dimulai, sementara di sisi Danka bertanya pada Ark, apakah dia akan menyusup menggunakan baju armornya, karena itu akan membahayakan misi mereka. Namun Ark menjawab kalau semua akan baik-baik saja, memang baju besi sangat tidak cocok untuk misi penyamaran seperti ini, namun Ark juga nggak bisa membiarkan mereka mengetahui ada tengkorak dalam baju besi ini.
Mengesampingkan hal itu, Ariana melihat ada sebuah jendela kecil di gedung itu, lalu meminta Ark untuk berteleportasi ke sana. Bagi Ark itu adalah hal yang mudah, namun karena akan ada cahaya setelah sihirnya diaktifkan, Ark mengajak mereka ke belakang gedung. Singkat cerita mereka pun telah selesai berteleportasi, sementara di sisi Danka dan Ariana kagum kepada Ark, karena ia bahkan juga bisa melakukan teleportasi jarak pendek. Ariana pun mengintip keadaan di dalam dari jendela kecil itu, dan gak ada orang di dalamnya. Ariana pun mengatakan, bahwa mereka bisa masuk dari sini. Tanpa pikir panjang Ariana pun langsung nyemplung, dan wush, saking besarnya bokong Ariana, dia sampai nyangkut di jendela itu. Sementara Ark dan Danka memalingkan wajahnya, Ariana masihlah berusaha meloloskan diri dari keadaan terjepit, sampai pada saat Ariana telah berhasil lolos, dia berkata akan mencarikan jendela yang lebih besar. Namun di sisi Ark, menggunakan skill dimensional wave, dan berpindah bersama Danka dalam sekejap, berada di samping Ariana. Ariana pun nampak kesal sama Ark, berkata bahwa harusnya Ark bilang kepadanya, kalau dia bisa melakukan hal seperti itu, lagian yang nyuruh mbaknya lewat jendela siapa. Sedangkan Ark menggoda Ariana, mengatakan kalau Ariana malu, soal dada dan pantatnya yang tersangkut di jendela. Ark juga bilang agar Ariana nggak khawatir, karena dia langsung memandang arah lain saat pantatnya tersangkut. Sementara Ariana terlihat malu oleh kata-kata Ark, namun Danka yang menyelidiki sekitar memanggil mereka berdua, mereka berjalan mengikuti Danka menuruni sebuah tangga. Namun ketika mereka tiba di depan ruangan, yang terlihat adalah mayat orang-orang yang menjaga gedung ini, Ariana pun langsung tanya kepada Danka, kapan dia melakukan semua ini. Namun Danka berkata bahwa ini bukan perbuatannya, Danka pun mendekati mayat itu, dan melihat semua luka mereka ada di lehernya, seperti bekas tebasan terlebih lagi darahnya masih belum mengering. Mengingat para mayat yang bisa dibilang baru, Danka memperingatkan agar Ark dan Ariana lebih berhati-hati, dan memerintahkan untuk berpencar menyelidiki tempat ini. Mereka pun segera berpencar menyusuri ruangan, sementara Ark menyelubungi kakinya dengan sihir, agar suara baju besinya nggak terdengar. Sampai pada akhirnya Ark telah tiba di depan sebuah ruangan, namun pintu yang ada di sana tengah terkunci. Ark pun segera mengaktifkan skill dimensional move, untuk membuka pintu ruangan tersebut. Nah kalau kayak gini mirip anime beneran, karena ada adegan buka-membuka pintunya, kalau di game sebelah kan nggak ada pintunya. Namun setelah Ark memasuki ruangan, di dalamnya para penjaga juga telah menjadi mayat. Ark pun berpikir, siapa sebenarnya yang telah melakukan semua ini. Dan tiba-tiba, ada sebuah kunai yang terlempar menuju Ark. Ark pun langsung menghindari kunai itu, dan segera membalik badannya, dan Ark dikejutkan oleh serangan pedang seseorang, namun serangan itu masihlah bisa ditahan Ark dengan lengan besinya. Sosok ini pun langsung menjaga jaraknya dari Ark, sambil berkata bahwa ia yakin telah mengunci pintunya, dan bertanya kepada Ark bagaimana caranya dia bisa masuk. Namun Ark tertawa dalam hatinya, mengatakan kalau ini pertama kalinya ia lihat yang asli, seorang ninja, lebih tepatnya bagi Ark ini terlihat sebagai ninja bertelinga kucing. Ninja ini memasang sikap waspada terhadap Ark, sampai pada akhirnya, dia tiba-tiba terdiam setelah melihat sosok Ponta. Ark pun mulai berpikir, kenapa si ninja ini tiba-tiba diam, apa rencana selanjutnya ninja ini. Di sisi Ark yang masih waspada, ninja ini mengeluarkan 3 buah kecil, dan Ponta langsung menangkap 3 buah yang dilemparkan oleh ninja ini. Ponta pun langsung memakannya di depan ninja ini. Ninja ini pun berdiri dan meminta maaf kepada Ark, lalu bertanya apa yang sedang Ark lakukan di sini. Namun Ark hanya diam, berpikir mungkin ninja ini bukanlah seorang musuh, namun Ark masih tetap harus waspada terhadapnya. Melihat Ark yang masih diam, ninja ini pun menebak kedatangan Ark, untuk membebaskan para elf yang ditahan, lalu mengatakan kalau para elf itu dikunci di basement. Ninja ini pun melemparkan sebuah gulungan kepada Ark, dan mengatakan kalau seharusnya masih ada 2 elf lagi, di kastil wali kota. Ark pun langsung tanya kepada ninja ini, apakah dia juga datang untuk menyelamatkan para elf. Namun ninja ini berkata bahwa dia nggak datang untuk hal itu. Ninja ini berkata bahwa yang ia cari ternyata gak ada di tempat ini, dia pun menyampaikan salam perpisahan, dan langsung pergi melewati jendela, terlihat melompati atap-atap rumah, mirip kayak anime-anime ninja ternama pada umumnya. Ark pun membuka isi gulungan yang diberi oleh ninja itu, dan terdapat kontrak penjualan elf di sana. Singkat cerita, Ark membawa surat itu kepada Ariana dan Danka. Mereka berdua terkejut, melihat ada nama penjual dan pembelinya juga di sana.
Dengan ini mereka bisa melacak para bandit harem ini, namun Danka masih nggak menyangka, bahwa wali kota juga terlibat dalam rotasi kasus ini. Ariana pun juga langsung tanya kepada Ark, dari mana dia mendapat surat gulungan ini. Namun Ark berkata agar nggak usah khawatir, karena sudah sampai sejauh ini. Ark berkata kepada Ariana akan terus membantunya. Ariana pun berterima kasih kepada Ark, meski bagi Ariana, Ark terlihat seperti orang yang agak aneh. Singkat cerita, mereka melanjutkan penelusuran dan menuju ruang bawah tanah, tempat para gadis elf ditahan. Namun mereka terhadang oleh penjaga yang ada di sana. Ariana pun langsung maju untuk menyerang, menyelubungi katananya dengan sihir api dan menghabisi para bandit harem. Ariana mendaratkan serangannya, sambil berkata agar nggak mengampuni siapapun, dan menghabisi mereka semua. Danka yang setuju dengan kata-kata Ariana, juga terlihat telah selesai menebas satu penjaga, bahkan di sisi Ark juga sama, gua nggak tahu posenya abis ngapain di sini. Sementara di sisi para loli elf ketakutan, Ariana berteriak kalau Mabel telah datang menolong mereka. Para loli yang nggak percaya bahwa Mabel telah datang, mengalihkan pandangannya dan boom, mereka ketakutan lihat Bambang Ark. Ariana pun langsung teriak agar nggak takut, karena Ark berada di pihak elf. Ariana pun menyerahkan penyelamatan para loli kepada Ark, dan akan mengurus para penjaga yang ada di sini. Ark langsung nyuruh agar para loli pegangan pada dirinya, lalu segera mengaktifkan sihir gate miliknya. Singkat ceritanya mereka telah ada di luar. Ini cerita cepat ya bro. Ariana menyerahkan para loli kepada Danka, dan langsung ngajakin Ark, untuk segera ke kastil wali kota. Ark pun langsung menjawab, oke sayang. Dan mungkin cukup sekian untuk pembahasan kali ini. Kita akan lanjutkan ceritanya di video berikutnya. Jika video ini dapat menghibur kalian, jangan lupa untuk meninggalkan like dan subscribe-nya, agar kedepannya gua makin semangat lagi bikin videonya. Dan jika ada salah kata selama pembahasan mohon dimaafin, dan gua, Senku Anime, pamit nidurin diri, lalu biarin Mamang Diablo yang nutup videonya. 久しぶりの現世です。せいぜい楽しむとしましょうか。